Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Ibu Suti Zubaidah. Hari ini kita akan belajar mengenai materi matriks. Materi matriks ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin ya, di matriks pertama. Di sini saya akan membahas mengenai operasi matriks. Oke, kita mulai. Kompetensi dasar mengenai materi ini tetap sama dengan video sebelumnya, yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Materi pelajaran di sini ada 4, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian dengan skalar, dan perkalian dua matriks. Kita mulai ya. Yang pertama, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada matriks. Syaratnya adalah ordonya harus sama. Oke, masih ingat ordo? Apa itu? Ya, benar, ordo itu baris kali kolom. Banyaknya baris pada matriks kali kolom, banyaknya kolom pada matriks. Jadi kalau dimisalkan seperti ini ya, A M kali N tambah D ordonya M kali N, maka menghasilkan C M kali N. Dan elemen-elemen serta dijumlahkan. Sekarang kita ke contoh. Tentukanlah hasil dari penjumlahan matriks berikut. Nah, ini dia. Yang A, yang D. Oke. Penyelesaian. A sama dengan 12,3 min 24. Ini sudah ordonya sudah sama ya, sama-sama ordonya 2 kali 1. Nah, jadi entry-entry seletak yang kebetulan warnanya sama, ini yang dijumlahkan. 12 dijumlahkan dengan minus 10. Berarti 12 tambah minus 20 ya, dan 3 tambah 4. Maka hasilnya adalah minus 8, 7. Soal yang D yaitu 132, 460, 35 tambah minus 185, 27, 10, 435. Dan ini ordonya sudah sama. Ordonya berapa? Iya betul, 3 kali 3. Karena 3 baris, 3 kolom. Yang ini juga matriks kedua, 3 baris, 3 kolom. Jadi, Ananda sekalian tinggal menjumlahkan elemen-elemen seletaknya. Yang putih dengan yang putih, berarti ya, yang merah dengan yang merah. Dan seterusnya. 1 tambah min 1, 0, 3 tambah 8, 11, 2 tambah 5, 7, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 7, 13, 0 tambah 10, 10, 3 tambah 4, 7, 1 tambah 3, 4, 5 tambah 5, 10. Oke. Paham ya? Oke, Ibu harap paham. Kita lanjut ke operasi pengurangan pada matriks. Nah, apa sih syaratnya? Sama dengan penjumlahan, yaitu apa? Ordonya harus sama. Nah, jadi kalau diilustrasikan begini. Ada 2 matriks ya, ordonya sama yaitu M kali N, maka menghasilkan matriks baru yaitu M kali N juga ordonya. Kalau tidak sama Bu, tidak bisa dikurangkan. Bagaimana cara mengurangkannya? Yaitu elemen seletak dikurangkan. Oke, contoh. Tentukanlah hasil dari pengurangan dari matriks-matriks berikut. Nah, ini dia. 12,3 matriks dikurang min 24. Yang D seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Fokus dengan warna-warnanya ya. Nah, oke, lanjut ya penyelesaian. Fokus dengan warna-warnanya. Oke, ini dia ya. Yang pertama yaitu 12,3 dikurang min 24. Ini ordonya sudah sama dan elemen seletak yang dikurangkan. 12 kurang minus 20, 3 kurang 4. Hasilnya berapa? Ya benar. 32 minus 1. Kenapa 32? Karena kurang minus itu artinya tambah positif. Jadi 12 tambah 20, 32. Selanjutnya soal nomor 2. Ini ordonya 3 kali 3 ya, dua-dua matriksnya ya, karena 3 baris 3 kolom. Kemudian entry atau elemen seletak kita jumlahkan.
Yang putih dengan yang putih, yang merah letak dengan yang merah, dan seterusnya. Oke? Dikurangkan ya. 1 kurang min 1 itu 2. 3 kurang 8 itu min 5. 3 kurang 5 itu min 3. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir. 3 kurang 4 min 1. 1 kurang 3 min 2. Ini dia ya. Dan terakhir 5 kurang 5, 0. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga, operasi perkalian dengan skalar. Apa itu skalar? Ya. Jadi notasinya seperti ini ya, K itu skalar, A itu matriks. Misalkan A, matriks A, B, C, D, dan K skalar, elemen bilangan real. Jadi K itu skalar, elemen bilangan real. Jadi seperti bilangan biasa. Maka KA itu sama dengan K kali A. A tadi berapa? A, B, C, D. Hasilnya K itu dikalikan semua ke entry-entry matriks. Jadi KA, KB, KC, KD. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui matriks A 1, 3, 2, 4, 6, 0, 3, 1, 5. Dan matriks B min 1, 8, 5, 2, 7, 10, 4, 3, 5. Tentukanlah A 2A tambah 3B, yang D 3A kurang 2B. Di sini yang skalarnya itu 2 dan 3 ya. Oke, penyelesaian. 2A tambah 3B sama dengan 2 kali matriks A. Matriks A itu tadi nih. Tambah 3 kali matriks B. Ini matriks B ya. Ditulis lagi matriks B ya. Nah, hasilnya 2 ini kita kalikan ke dalam. Seluruh entry-entry-nya ini dikalikan dengan 2. Maka hasilnya berapa? Ya, 2, 6, 4, 8, 12, 0, 6, 2, 10. Oke, selanjutnya ini 3 kali ke dalam semua. Berarti min 3, 24, 15, 6, 21, 30, 12, 9, 15. Selanjutnya, ini kan operasi penjumlahan. Dan ordonya sudah sama ya, ordonya, maka bisa dijumlahkan. Jadi cara menjumlahkannya bagaimana? Ya, elemen seletak dijumlah. Ingat ya, 2 itu seletak dengan min 3. 6 seletak dengan 24. 4 seletak dengan 15. Jadi hasilnya 2 tambah min 3 min 1, 6 tambah 24 30, 4 tambah 15 19. 8 tambah 6, 14, 12 tambah 21, 33, 0 tambah 30, 30, 6 tambah 12, 18, 2 tambah 9, 11, 10 tambah 15, 25. Oke, paham kan? Nah, yang kedua, ini dia. 3A kurang 2B, berarti 3 kali matriks A. Kurang 2 kali matriks B. Berarti 3 dikalikan ke dalam semua ya. 3, 9, 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. 3 kali 6, 18. 3 kali 0, 0. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. Begitu juga dengan 2. 2 ini dikalikan ke dalam semuanya, hasilnya ini. Selanjutnya, karena ini operasi pengurangan dan kedua matriks ini ordonya sama, maka entry-entry atau elemen seletak dikurangkan. Yang pertama, 3 kurang min 2, 5. Ingat ya, 3 kurang minus itu sama dengan 3 tambah positif. Oke ya. Jadi, selanjutnya operasi perkalian 2 matriks. Masih saya balik ya, cepetan. Nah, kita lanjut lagi. 9 kurang 16 min 7 dan seterusnya ya. Sampai 9 kurang 8, 1. 3 kurang 6 min 3. 15 kurang 10, 5. Oke. Ini sekarang kita lanjutkan operasi perkalian 2 matriks. Nah, kita coba lihat. Bagaimana sih syarat perkalian 2 matriks? Apakah semua matriks bisa dikalikan? Nah, ini dia. Syaratnya K1 sama dengan B2.
alias kalau kita baca ini kiba ya. Apa itu K1? Yaitu kolom matriks 1 B2 sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Ya, kolom matriks 1 sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, jadi kalau Ibu misalkan matriks A itu ordonya M kali N, matriks B itu harus ordonya N kali P. Lihat N-nya ini harus sama. Yang berdekatan ini harus sama. Ini berarti di sini kolom matriks A, yang N yang di sini baris untuk matriks B. Dan angka di sini harus sama, baru dia bisa dikalikan. Nah, setelah dikalikan, dia menjadi matriks baru yang ordonya adalah yang hijau ya, M kali P. Harus begini. Kalau tidak begini, berarti hasil perkalian salah. Oke? Paham? Oke, Ibu contohkan. Ini ya. Harus sama dia, M. Contohnya begini. Misalkan matriks A itu ordonya 3 kali 2. Matriks B 2 kali 1. Nah, ini kan sudah sama angkanya. Harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dikalikan. Nih. Ya. Setelah dikalikan, maka menghasilkan matriks C yang ordonya 3 kali 1. Ya, bisa ya cara ngeceknya ya. Cara ngecek hasil perkalian matriks itu ordonya berapa, itu dari ini. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama, sediakan tempat elemen-elemen hasil perkalian matriks. Jadi kita harus sediakan tempat elemen-elemen hasil kali matriks dulu. Jadi tidak khawatir untuk salah menempatkannya. Yang kedua, caranya apa? Saya singkat dengan baskom. Apa itu baskom? Baris kali kolom. Kalikan semua baris pada matriks pertama dengan semua kolom pada matriks kedua. Ingat, baskom, baris kali kolom. Kalikan semua baris pada matriks pertama dengan semua kolom pada matriks kedua. Oke? Kita coba. Contoh. Nih, diketahui A 132 460 315 dan B 26 min 37 89. Tentukanlah A kali B, C B kali A. Yang C, apakah AB sama dengan BA? Kita mulai yang pertama. Diketahui A ordonya berapa? 3 kali 3. Kenapa? Karena 3 baris 3 kolom. Dan B ordonya berapa? Iya, 3 kali min 2. Karena 3 baris 2 kolom. Ingat, baris itu yang mendatar ya. 1, 2, 3. Sedangkan kolom yang tegak 1, 2. Kita cek dulu apakah kedua matriks ini bisa dikalikan. Ini dia. Maka diperoleh A 3 kali 3 kali B 3 kali 2. Coba perhatikan, sudah sama ya. Perhatikan, angka yang berdekatannya sudah sama, artinya apa? Kiba. Apa itu kiba? K1 sama dengan B2. K1 sama dengan B2. Kolom matriks pertama itu sama dengan baris matriks kedua. Sudah sama ya? Nah, karena sudah sama, kedua matriks sudah bisa dikali. Hasil kalinya menghasilkan matriks baru, misalkan C, dengan ordo 3 kali 2. Ini lihat, dari mana 3 kali 2, Bu? Dari sisanya nih. 3 kali 2. Ini dia. Oke. Sekarang kita mulai mengalihkan. Tadi ini A ya, ini soalnya nih A. Ibu sengaja mewarnai entry-entrynya dengan warna yang berbeda-beda. Nanti memudahkan kalian proses mengalihkan. Nah, ingat ini matriks pertama fokus dengan baris ya. Baris pertama 132, baris kedua 460, baris ketiga 315. Cara mengalihkannya adalah kalikan semua baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua.
inilah kolom. Matriks kedua ini kolom ya. Ya. Sekarang kita mulai mengalihkan. Tadi hasilnya berapa? 3 kali 2 ya? Hasil kalinya 3 kali 2. Ini dia. 3 baris 2 kolom. Nanti hasil perkaliannya harus begini bentuknya. Kalau tidak begini maka salah. Oke, kita sudah sediakan tempatnya ini ya. Kita mulai mengalihkan. Baris pertama, kita mulai dari baris pertama. Dikali dengan kolom pertama. Ya, itu dikali. Nah, cara mengalihkannya, lihat. Yang putih kali yang putih. Tambah. Yang merah kali yang merah. Tambah. Yang biru kali yang biru. Oke. Jadi selama masih satu baris dan satu kolom, setelah dikali setiap entry-nya dijumlah. Dikali, dijumlah, dikali, dijumlah. Hasilnya dijumlahkan lah, hasil perkaliannya itu dijumlahkan. Ibu ulangi ya. 1 kali 2 berapa? 2. Tambah. 3 kali min 3, min 9 ya. 2 tambah min 9, min 7. Tambah 2 kali 8, 16. Oke, berapa hasilnya? Tadi min 7 tambah 16? Ya, 9. Letakkan di sini. Nah, selanjutnya. Nah, sudah selesai baris pertama kali kolom pertama. Kita lanjut baris pertama kali kolom kedua. Sama. 1 kali 6. 6. Tambah. 3 kali 7. 21. Jadi 6 tambah 21 berapa? 27 ya. Tambah 2 kali 9. Berapa? 18. 27 tambah 18 adalah berapa? Iya, 45. Sudah selesai baris pertama dikalikan dengan kedua kolom, kita lanjutkan ke baris kedua. Sama caranya. Sama caranya. Ini baris kedua ya. Kalikan dengan kolom pertama. Berarti 4 kali 2, 8. 6 kali min 8, min 3, 8, min 18. Berarti 8 tambah min 18. 0 tambah 0 kali 8, 0. Ibu ulangi. 8 tambah min 18 tambah 0. Berapa tadi? Hasilnya ya min 10. Oke ya. Nah, hasilnya letakkannya di sini. Di mana, Bu? Di baris kedua kolom pertama. Kan jelas. Ini baris kedua, ini kolom pertama. Nah, kemudian hasil kali baris kedua kolom kedua, letakkan di baris kedua kolom kedua di sini ya. Cara ngalikannya sama, 4 kali 6 tambah 6 kali 7 tambah 0 kali 9. Hasilnya berapa? 66. Yang terakhir, baris ketiga. Sama, kita kalikan dengan kolom pertama. 3 kali 2 tambah 1 kali min 3 tambah 5 kali 18. Hasilnya berapa? 43. Selanjutnya, baris ketiga kali kolom kedua. Letakkan di sini di baris ketiga kolom kedua. 3 kali 6 tambah 1 kali 7 tambah 5 kali 9. Hasilnya berapa? Oke, 70. Baik, oke ya, sudah paham Ibu rasa. Kemudian yang kedua. Ini soal yang tadi. Kita akan mau mengalihkan B kali A. B itu 3 kali 2 ya. Sedangkan A 3 kali 3. Coba lihat, ternyata angka yang berdekatan ini tidak sama. Artinya, kolom matriks pertama, matriks B itu matriks pertama, tidak sama dengan baris pada matriks kedua. Di sini matriks keduanya kan A ya. Nah, tidak sama kan nilainya? Karena tidak sama, apa kesimpulannya? Karena banyak kolom matriks pertama tidak sama dengan banyak baris matriks kedua, maka disimpulkan kedua matriks tidak bisa dikalikan. Nah, sebelumnya A kali B bisa dikalikan. Nah, sekarang B kali A tidak bisa dikalikan. Kesimpulannya yang C, kesimpulannya akhirnya AB ternyata tidak sama dengan BA. Jadi dalam perkalian matriks tidak boleh sembarangan ya mengalihkan ya. Dia nggak bisa dibalik.
tidak seperti pada bilangan real atau yang bilangan bulat ya. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Kalau matriks tidak begitu. Perkalian matriks tidak berlaku komutatif. Paham kan? Nah, kalau sudah begitu, silakan kalian latihan di rumah masing-masing. Semangat tetap belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.